Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu. Sepanjang pengetahuan itu memang bisa di-sharing dan pastinya sudah melalui proses disaring. Kali ini kita ada bahasan yang mungkin mendapat tanggapan skeptis dari sebagian warga. Sebagaimana judul video, bahasanya adalah kenapa anak dari keluarga miskin cenderung akan tetap miskin ketika dia dewasa nantinya. Atau dengan kata lain, kenapa anak dari keluarga miskin dia akan cenderung berpenghasilan rendah ketika dia dewasa nantinya. Warga, keluar dari jerat kemiskinan ini memang nggak semudah yang dikira banyak orang. Kemiskinan pada anak-anak ini tentunya berkaitan dengan kondisi orang tuanya yang juga miskin. Kemiskinan pada sebuah keluarga akan membatasi akses anak-anak mereka terhadap berbagai kesempatan, misalnya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebenarnya ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka nantinya pada saat mereka dewasa. Anak yang orang tuanya memiliki aset atau sumber daya, maka ini akan memberikan peluang bagi si anak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan atau kesuksesan pada masa yang akan datang. Anak-anak yang lahir dari keluarga kaya, Siska Kol misalnya gitu ya, dia memiliki peluang jauh lebih besar untuk memperoleh pendidikan non-formal, baik yang sifatnya mendukung capaian pendidikan formalnya dia maupun yang mengasah keterampilan serta kemampuan emosional dan spiritual bahkan sejak dia usia dini. Akses pada pendidikan yang tidak seimbang ini menjelaskan mengapa anak dari keluarga miskin mereka akan sulit keluar dari jerat kemiskinan. Contoh lainnya adalah anak-anak dari keluarga kaya yang dibekali dengan telepon seluler dan kendaraan bermotor. Mereka dianggap memiliki peluang lebih besar untuk melakukan mobilitas, ya, untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru termasuk berjejaring dengan orang-orang baru yang nantinya akan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar ketika dia dewasa nantinya. Belum lagi perbedaan pola asuh di masyarakat miskin yang cenderung otoriter dan reaktif, yang ini beresiko untuk melanggengkan budaya miskin di keluarga itu sendiri. Anak-anak dari keluarga miskin ini mereka mengaku bahwa orang tua mereka cenderung mudah marah dan memberikan hukuman saat tahu anaknya menghadapi masalah, ketimbang mereka memiliki simpati gitu ya, atau memberikan kesempatan untuk bercerita kepada sang anak mengapa masalah ini bisa terjadi dan mencarikan solusinya. Sebagai contoh, seorang anak mengaku lebih sering menerima pukulan saat tahu bahwa dirinya berkelahi di sekolah. Padahal perkelahian tersebut karena sang anak ini menerima perundungan atau karena sang anak ini dibully oleh teman-teman sebayanya di sekolah. Tanpa kemampuan mendengar dan mencarikan jalan keluarnya, perilaku orang tua seperti ini yang cenderung langsung marah, ini hanya akan membuat sang anak semakin frustasi dalam menjalani pendidikan. Padahal tadi, pendidikan sendiri adalah solusi untuk lepas dari jerat kemiskinan. Pola pengasuhan ini tentu sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan sang orang tua. Kita tahu bahwa sekitar 63% penduduk miskin di Indonesia ini mereka hanya memperoleh pendidikan setara SD saja atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Hal ini yang mengakibatkan mereka nggak berada pada garis awal atau nggak berada pada start yang sama atau sejajar dalam memperoleh kesempatan untuk menjadi lebih baik dalam hal ekonomi. Jadi itu tadi warga alasan-alasan kenapa orang atau seorang anak yang berasal dari keluarga miskin mereka cenderung akan berpenghasilan rendah atau cenderung akan miskin juga ketika dia dewasa nantinya. Oke warga, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.